Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu mendapat rahmat-Nya. Di video kali ini, kita akan membahas kisah Ukasyah, sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabatnya. Salah satu sahabat yang berperan dalam hal itu adalah Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Dirangkum dari buku ensiklopedia biografi sahabat Nabi, karya Muhammad Raji Hasan Kinas, Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW keturunan Bani Asadi. Ukasyah radhiyallahu anhu sering dipanggil dengan Abu Mihsan, yang artinya seorang pejuang dan pahlawan Islam sejati. Ia memiliki cita-cita untuk syahid. Kisah Ukasyah syahid dalam peperangan Islam. Ukasyah radhiyallahu anhu mengikuti berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW. Ia tidak pernah takut dalam menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Rasulullah SAW menunjuk bahwa Ukasyah radhiyallahu anhu adalah prajurit berkuda Arab yang tangguh. Ukasyah radhiyallahu anhu rajin menghadiri majelis Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Ukasyah radhiyallahu anhu juga pernah mengikuti perang kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Suatu ketika, pasukan kecil tersebut istirahat di sebuah kebun kurma. Tiba-tiba, mereka melihat rombongan dagang milik Quraisy yang membawa bahan makanan dan barang dagangan lainnya. Kemudian dengan dandanan seperti hantu, Ukasyah radhiyallahu anhu dan para sahabatnya menakut-nakuti kaum Quraisy tersebut. Kaum Quraisy yang ketakutan pun ditawan, dan salah satu dari mereka dibunuh. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab. Setelah Rasulullah SAW mengetahui kejadian itu, beliau berkata, "Aku tidak memerintahkan kalian untuk berperang di bulan haram." Rasulullah SAW juga tidak mau menerima barang rampasan dan para tawanan itu. Hal tersebut membuat Ukasyah radhiyallahu anhu dan para sahabat mendapat celaan dari seluruh kaum muslim. Namun, celaan tersebut berakhir ketika Rasulullah SAW mau menerima rampasan tersebut. Selain perang kecil tersebut, Ukasyah radhiyallahu anhu juga mengikuti perang Badar. Ukasyah radhiyallahu anhu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam berperang. Ukasyah radhiyallahu anhu berperang dengan tangkas dan penuh semangat hingga pedangnya patah. Ketika Rasulullah SAW memberinya sebatang kayu, kayu itu berubah menjadi pedang putih yang sangat mematikan saat dipegang oleh Ukasyah radhiyallahu anhu. Dengan pedang itu, Ukasyah radhiyallahu anhu bertempur dengan semangat yang penuh, hingga akhirnya perang Badar dimenangkan oleh kaum muslim. Tidak hanya perang Badar, pedang yang diberi nama Al-Aun yang berarti pertolongan, itu digunakan Ukasyah radhiyallahu anhu dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW. Ukasyah radhiyallahu anhu selalu ikut serta dalam peperangan melawan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 11 Hijrah, Ukasyah radhiyallahu anhu turut serta memerangi orang-orang murtad dan nabi-nabi palsu bersama pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ukasyah radhiyallahu anhu dan Sabit bin Arkam radhiyallahu anhu diutus untuk memata-matai dan mencari kelemahan musuh. Namun dua musuh yang bernama Tulaihah dan Salamah mengetahui kedatangan mereka dan bertanya maksud kedatangan mereka. Salamah langsung membunuh Sabit radhiyallahu anhu, sedangkan Tulaihah kesulitan menjatuhkan Ukasyah radhiyallahu anhu. Hingga akhirnya, Ukasyah radhiyallahu anhu pun wafat karena sabetan pedang dan tusukan tombak musuh. Khalid radhiyallahu anhu pun mengambil keputusan untuk menyerang musuh, karena tak kunjung mendapat laporan dari Ukasyah radhiyallahu anhu dan Sabit radhiyallahu anhu. Saat memasuki wilayah musuh, pasukan Khalid radhiyallahu anhu menemukan jenazah Ukasyah radhiyallahu anhu dan Sabit radhiyallahu anhu. Melihat jenazah dua sahabat dibunuh musuh, kaum muslim semakin bergelora untuk berperang. Mereka berjalan lebih cepat karena ingin segera bertemu musuh. Demikianlah akhir perjalanan hidup Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu anhu. Ukasyah radhiyallahu anhu akhirnya mendapatkan kesyahidan seperti yang dicita-citakannya. Ukasyah masuk surga tanpa hisab. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Ukasyah radhiyallahu anhu akan masuk surga tanpa melalui hisab.
Diriwayatkan Imam Bukhari, Imran bin Hisin berkata, tak ada ruqyah atau jampi, kecuali ruqyah untuk sakit mata atau demam. Imran pun menanyakan riwayat itu kepada Said bin Jabir. Ia berkata, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Aku melihat 1 dan 2 orang nabi lewat diikuti kaumnya masing-masing. Sementara seorang nabi lainnya tidak diikuti siapapun. Kemudian awan yang sangat hitam menutupi langit di atasku. Aku bertanya, apa ini? Dikatakan kepadaku, itu Musa dan kaumnya. Dan dikatakan lagi, lihatlah ke arah ufuk. Ternyata, langit tertutup awan hitam. Kemudian dikatakan lagi kepadaku, lihatlah ke sini dan di ufuk langit. Ternyata awan hitam benar-benar menutupi langit. Dikatakan kepadaku, itu adalah umatmu, dan akan masuk surga dari mereka 70.000 orang tanpa hisab. Mereka berkata, kita adalah orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Berarti, mereka yang dimaksudkan dalam sabda beliau adalah kita, atau mungkin anak-anak kita yang lahir dalam Islam, sementara kita dilahirkan pada masa jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar perbincangan mereka pun bersabda, mereka adalah orang yang tidak mendengar hal buruk, tidak berputus asa, tidak terburu-buru, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Uqasyah radhiyallahu anhu bertanya, apakah aku termasuk dalam kelompok mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah kisah Uqasyah, sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Semoga dengan kisah ini, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.